Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas topik baru, yaitu berkaitan dengan pengendalian sistem informasi. Nah, di dalam topik ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah sistem informasi ini dapat berjalan dan bagaimana sistem informasi ini tidak akan tercapai apabila sistem ini mudah terganggu. Sehingga dalam materi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mempertahankan dan juga kita bisa mengamankan jalurnya sebuah sistem informasi. Sehingga keamanan sistem informasi ataupun information system control and security itu penting dan menjadi poin agar kita bisa menghindari fasilitas serta proses pada komputer dari gangguan-gangguan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, pengendalian ini terbagi menjadi beberapa poin. Pertama adalah pengendalian umum. Di dalam pengendalian umum, kita bisa melakukan pengendalian dan juga mencegah, serta kita melakukan pendeteksian gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, pengendalian ini pada prinsipnya general controls itu adalah kita pun juga harus melakukan pengamatan ataupun controlling dan juga eh, kontrol kepada aplikasi juga. Nah, pengendalian secara umum ini merupakan pengendalian sistem teknologi informasi yang harus dihadapi terlebih dahulu oleh pemakai sistem informasinya. Dan di sini kita pun juga dapat mengidentifikasi ada pengendalian organisasi, pengendalian dokumen, kerusakan perangkat keras, keamanan fisik, dan juga keamanan data. Nah, di dalam pengendalian organisasi itu nanti rekan-rekan semua dapat mengetahui bagaimana sebuah pengendalian organisasi ini dapat tercapai apabila ada pemisahan data ataupun segregation of data tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian-pembagian ataupun pemisahan-pemisahan tanggung jawab. Sehingga ketika kita bisa pisahkan sebuah tanggung jawab itu, maka beberapa sistem ataupun departemen dalam sebuah sistem itu dia dapat bekerja dengan optimal. Nah, fungsi-fungsi utama yang perlu dipisahkan tugasnya adalah contohnya adalah satu bagian controlling data. Yang kedua adalah bagian yang mempersiapkan data. Yang ketiga bagian operasi komputer. Yang keempat bagian pustaka. Yang kelima bagian pemrograman dan pengembangan sistem. Dan yang terakhir itu dapat juga di bagian pusat informasi ataupun information center. Nah, untuk berikutnya, kita pun juga bisa melakukan pengendalian di dalam dokumentasi. Nah, di dalam dokumentasi ini memang sangat penting ya, dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu objek. Sehingga pertama perlu kita siapkan dokumentasi dokumen dasar, dokumentasi daftar rekening, dokumentasi prosedur manual, dokumentasi prosedur sistem, dan lain sebagainya. Nah, terus kita pun juga perlu mengetahui bagaimana pengendalian itu juga perlu untuk perangkat kerasnya ataupun hardware-nya. Sehingga di dalam hardware ini kita bisa mengecek apakah ada sebuah permasalahan di dalam sebuah sistemnya untuk kita periksa sehingga perangkat ini dapat berjalan dengan optimal. Nah, terus pengendalian keamanan fisik ini adalah diharapkan jangan sampai sistem informasi kita pun walaupun bersifat software itu pasti fisik juga perlu kita cek. Contohnya lah suhu. Apakah suhu terlalu panas? Apakah suhu terlalu dingin yang menyebabkan lembab mungkin debu dan lain sebagainya. Atau terkait dengan masalah-masalah lain. Contohnya adalah pencurian, pencurian alat perangkat, ataupun mungkin ada orang yang akses ilegal di dalam sebuah perangkat, dan lain sebagainya. Maka kita pun juga pastikan lokasinya itu juga aman. Nah, berikutnya adalah ketika fisik kita sudah aman, maka perlu juga kita harus mengecek dalam pengamanan data dan juga pengendalian di dalam aplikasi. Ini juga perlu karena memang serangan-serangan itu tidak cuma dari luar ya, dari fisik, itu pun juga pasti dari cyber juga. Maka kita harus perlu melakukan pengendalian di area itu.
Nah, di dalam prinsip-prinsip tersebut nanti rekan-rekan semua di dalam modul 7 silahkan bisa membaca secara komprehensif bagaimana sebuah pengendalian itu dapat dioptimalkan dan pastikan rekan-rekan semua juga bisa mempraktikkan setiap konsep-konsep yang ada di dalamnya sehingga nanti dapat kita optimalkan seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu video singkat, video pengantar ini. Silahkan rekan-rekan semua bisa memaksimalkan pembelajaran di dalam pertemuan ketujuh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.